Itu ya dalam rangka meningkatkan kompetensi tadi itu kelasnya kelas daring, ya, daring semua. Tempo hari saya baca media ada mahasiswi dari NTT itu kuliah daring di Australia. Jadi belum pernah ke Australia, dia sudah lulus jadi sarjana daring. Ya itu salah satu kelebihannya ya. Kok bisa ya? Nggak tahu saya. Katanya sih bisa gitu ya. Iya memang bisa ya. Jadi kalau di UM ini juga demikian, kadang ujian akhir, skripsi juga demikian, presentasi daring. Itu semua kembali kepada kita ya mahasiswa, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, pembelajaran kita juga menggunakan Andra Cookie ya. Beda dengan pembelajaran anak-anak SD yang lagi viral di berita-berita media massa ya, media internet ya. Mungkin itu saja ya tampil supaya nggak berat nih. Jadi di media itu anak-anak diminta untuk menampilkan wajahnya. Ayo, kemudian diabseni satu-satu oleh Bapak Ibu gurunya ya. Ya, banyak kan pakai Google Meet. Ya. Juga di kelasnya anak saya itu pakainya Teams, Microsoft Teams ya. Ada ya masing-masing sekolah punya kerjasama sendiri-sendiri ya. Kita ini pakai Google Meet. Intinya sama saja ya, menyampaikan materi menggunakan tools ya. Meeting tadi kita harus siap menyediakan gitu ya. Ya, siap menyediakan dan kita juga siap untuk menggunakan, gitu. Menyediakan dan menggunakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan ya kadang, waduh Pak kelas daring, sarjana daring, wah itu cuma ngeledek doang. Ya. Tapi kenyataannya justru dengan daring itu banyak effort yang harus kita siapkan ya. Tadi nyiapin kuliah gini aja sudah saya tadi udah 4:30 sudah standby ya. Jadi ya nggak gampang juga sih ya. Siang tadi saya menggunakan 2 komputer ya. Satu jaringannya Telkom, satu jaringan Tri. Ternyata Telkom masih jaringan juga. Nggak tahu kampusnya kayak apa Telkomnya kayak. Nah, itu sehingga bisa di backup provider lain. Artinya kita juga harus siap-siap gitu ya. Kalau ke kondisi yang seperti apa itu kita juga harus bisa siap gitu ya. Itu juga dengan Anda ya. Anda sudah memutuskan untuk kuliah jam 5 sore ya. Iya, siap-siap lah nah, gitu ya. Jangan molor, jangan lupa absen ya. Itu sering itu lupa absen ya. Nanti saya jelaskan ya kenapa di langkah kedua itu ya pengantar perkuliahan. Kalau perkenalan saya rasa sudah kenal ya. Dan yang ketiga adalah RPP Web RPP Rencana Pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran nanti saya sampaikan sudah saya upload di Classroom ya tinggal dibaca. Ya. Kemudian alat dan perangkat guna untuk praktikum pemrograman. Apa saja yang perlu kita siapkan dalam kuliah 1 semester ini? Ya. Dokumentasinya sudah saya upload di YouTube ya, nanti bisa dicek lagi ya. Jadi di sini mungkin saya secara singkat aja. Ya, kenalan, saya rasa sudah kenal semua. Kita menuju ke sesi berikutnya yaitu ini kuliah. Baik ya, ini ya saya ingin jelaskan mengenai link yang sering ditanyakan mahasiswa ini. Ini sudah ada di
link sia-sia, Anda dilarikan ke sini. Jadi ini ada banyak kelas yang saya handle ya, ada 13 kelas. Beberapa masih ada yang kosong. Saya lihat masih ada yang kosong. Oke. Jadi intinya di semester ini saya mengampu ditugasi ya, diberikan tugas untuk mengampu 4 mata kuliah. 4 mata kuliah ini kecil ya, di layar Anda mungkin kecil, kita gedein dulu. Ya, ya. Jadi mungkin di antara Anda ada yang sudah membaca, tapi saya yakin banyak yang hanya membaca ininya saja ya, ambil kode classroom-nya aja, oh kesuwen Pak, langsung diaplikasikan langsung masuk ke sini. Nah, di sini saya ulang lagi ya, tapi dengan penjelasan-penjelasan supaya tidak mispersepsi ya. Sehingga harapannya Anda kan semester 3 ya, harapannya Anda bisa mengenali saya ya, mengenali saya. Cara mengajar saya gitu ya, mengajar dosennya, karena tiap-tiap dosen itu berbeda-beda ya. Orangnya beda, cara ngajarnya beda ya. Ada yang strict banget, kaku gitu ya. Anda harus tampil wajahnya kalau apa kuliah daring. Ada ya itu, jadi tegang semua, harus melotot semua kayak anak-anak gitu. Anak-anak itu kan biasanya kalau kelas daring ya harus apa namanya tampil wajahnya pakai seragam ya, menyimak gurunya. Kalau nggak menyimak dilihat di situ, kamu kenapa itu kok lihat-lihat ke sana, ayo wajahnya menghadap ke layar. Aduh kan kasihan. Nah kalau kalau pas Subur ngajar ya boleh ada tutup aja terus gak apa-apa, ambil makan tapi nggak ditunjukkan ya silakan gitu ya, tapi harus bertanggung jawab pada diri Anda sendiri loh ya. Jadi ini mata kuliah saya, pemrograman web, aplikasi sosial media, analisis desain berorientasi objek ya. Ini untuk informatika ya hari ini, ya, Anda kan informatika ya. Dan satu lagi adalah sistem informasi manajemen PAUD ya. Jadi ada sistem informasinya juga, ini teori ini ya. Ngajari anak-anak, ngajari calon-calon guru PAUD ya. Baik, ini berikutnya adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan itu sudah diatur oleh universitas. Jadi dulu ya sebelum universitas ini ada STIMI namanya ya, STIMI Stikom Balikpapan. Dulu memang ada sistem perkuliahan juga ya, tapi semua kembali kepada dosennya. Dan dosen bisa punya kuasa, punya hak apa? Kuasa terhadap mahasiswanya, hak prerogatif. Jadi diatur penuh. Jadi kalau dulu saya ngajar ya nggak ada blended gini, nggak ada. Kelas tatap muka, apalagi video pembelajaran. Nah ini pandemik ya, pandemik di awal pandemik kemarin, tahun kemarin ya, kita dilaksanakan ini ya. Ya. Intinya ini sudah jalan sebelum pandemik itu sudah biasa, saya juga sudah melaksanakan. Jadi begitu pandemik, waduh, kita jalankan bareng-bareng. Ada peraturannya yang mengatur ya. Jadi tatap muka itu harus 16 kali tatap muka, tapi ada 16 minggu ya. 16 minggu pertemuan. Diatur ya, tatap mukanya seperti apa? Blended ini ya, blended bauran. Atau sekarang lagi populer hibrid gitu ya, anak-anak SD. Tadi saya nonton berita sambil nunggu kuliah, anak-anak SD tatap muka, sistemnya hibrid. Wah, hibrid learning apa itu? Canggih banget gitu ya. Jadi kelihatan keren lah. Sekalinya learning
online dan offline gitu ya. Jadi ada yang online, ada yang offline. Jadi bareng-bareng ya kayak di sini juga ya kayak kita juga gitu ya. Ada yang ya gini ya. Jadi sama-sama begitu ada yang di kelas, ada yang online. Jadi memang dibatasin ya, terbatas. Kalau di sini saya batasi 10 orang ya, 10 orang berisi. Ini masih PPKM level 4 ya kita tapi oke lah saya naikkan jadi 10 jadi 15 gitu ya, 15 kelas praktikum. Tapi nanti dilihat aja kalau praktikum apa labnya sudah siap atau belum dipakai. Tapi saya berharap bisa diikuti ini kelas daring aja gitu ya. Kelas daring bisa diikuti juga. Jadi kalau bisa ya sambil daring. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti tatap muka bisa ikut Google Meet ya. Kemudian juga ada pembelajaran tutorial di YouTube ya, di YouTube. YouTube itu di mana Pak? Kalau ingin tahu YouTube-nya Pak Sepur ada di bawah ini ya. Muncul ke bawah ini ada tinggal klik YouTube ini ya. Ini ada medsosnya Pak Sepur. Anda bisa klik ini. Ini Twitter, ini. Tapi jarang saya ini ya update di sini. Cuma kalau pembelajaran fullnya ada di YouTube semua ya. Main Instagram juga jarang saya. Kemudian itu tutorial-tutorialnya ada di sana semua, termasuk pertemuan dokumentasi pertemuan awal ini saya dokumentasikan juga di situ. Jadi bisa diikuti kembali kuliah ini ya, tapi di kelas lain ya, kelas lain, tapi materinya sama. Ujian 2 kali, yang dimaksud ujian itu ini ya, seperti di kalender akademik ini UTS dan UAS. Jadi ini apa namanya, 2 kali itu ini ya, bisa dilihat ya. Jadi yang dimaksud ujian adalah UTS dan UAS saja, sesuai jadwal. Sedangkan kuis dan tugas dilaksanakan pada jam belajar kuliah. Jadi Anda kalau berhalangan hadir kalau kuliah seperti ini ya, sibuk Pak, kerja Pak. Itu bagi saya alasan klasik ya, karena pertama Anda sudah memutuskan ambil jam 5. Yang kedua adalah yang sibuk itu bukan sampean saja, yang lain-lain juga sibuk gitu. Jadi jangan merasa dirinya paling sibuk gitu ya. Paling bekerja gitu ya. Jangan ya. Emangnya lo aja gitu, ada yang bilang gitu ya. Jadi kita sama-sama sibuk ya, sama-sama kerja ya, sama-sama capek itu ya. Oke, kita kalau sudah memutuskan itu kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri ya. Ya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Jadi kalau kuis nggak masuk gimana Pak? Ya, kuis itu tadi udah saya sampaikan di kelas lain ya, kuis tugas itu mungkin pakai aplikasi di Classroom ya. Aplikasi Classroom itu memang ada kelemahan ya, banyak kelemahannya. Ya. Sistem di luar Classroom. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi itu ya. Di bahasan mengenai tugas atau ujian-ujian itu nanti saya jelaskan di belakang. Mengingat kondisi saat ini ya, minggu-minggu ini ya kurang memungkinkan, maka kelas blended learning daring ya, diganti daring ini. Blended learning ini di awal-awal ini sulit untuk blended learning nanti ya. Oke ya. Terus kemudian di bawah ini ada kalender akademik ya. Anda perhatikan sekarang tanggal, loh ini Jumatnya di blok, ke blok ya. Baik, ini tanggal 23 ya. Besok tanggal 24. Ini untuk ngecek aja.
Baik, berikutnya adalah aturan perkuliahan. Nah, aturan perkuliahan ini yang sering diabaikan oleh mahasiswa ya. Eh, Padahal saya ingin tekankan sekali lagi ya. Jadi kalau kuliah-kuliah daring kayak gini ya, Anda harus bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Ya, misalnya presensi kehadiran hanya dilakukan pada sistem ini saja, tidak di lain-lain ya, tidak di lain tempat, hanya di Siam ya, Siam. Mahasiswa di Siam. Tidak menggunakan presensi dengan cari kertas gitu ya. Anda nulis nama-nama teman Anda, terus serahkan Pak Subur, Pak ini kemarin masuk, ini nama-namanya. Wah, enggak ya. Ya, bukan begitu. Atau Anda habis ini kirim ke Pak Subur WhatsApp. Pak, saya lupa absen. Sering itu ya. Lupa absen. Ngapain kalau lupa absen? Sudah dijelasin ya. Bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Bukan hanya Anda ya. Di UM itu juga agak strict ya. Strict. Jadi dosennya juga harus disiplin ya. Nah, seperti hari ini masuk itu ada absennya itu di SIAS itu kan sudah so itu absen. Jadi ya saya dibayar apa dihitung sesuai dengan itu masuknya itu. Kalau di luar itu sudah lain lagi ceritanya ya. Apalagi kalau kerja gitu masuk kerja gitu ya pagi sampai sore gitu ya. Itu kalau telat ya kena kena potongan ya, potong. Apa mungkin saya kirim Pak saya telat gitu, ya sama aja gitu ya. Telat ya risikomu Pak Subur. Ya itu atau alat apapun ya mau ke email. Jadi eh, kalau sudah telat ya wes lain kali jangan telat lagi gitu ya. Pesan saya jangan telat lagi. Jadi gitu ya, Anda semester 3 ya, yang ketiga ini ya. Mungkin mungkin Anda, wah kok beda ini Pak Subur dengan dosen lain ya, ya lah, beda lah gitu ya. Memang tiap-tiap dosen beda cara ngajarnya. Ya, kita sebagai mahasiswa tugasnya supaya sukses ya mengenali dosennya, ya mengenali dosennya karakternya seperti apa, cara ngajarnya seperti apa. Kita ikuti itu ya. Ya, saya sudah pengalaman pengalaman banyak lah ya. Ya, mengikuti dosen gitu itu apa namanya ya seperti itulah di mana-mana apalagi di Jawa banyak teman saya yang S3 itu nggak lulus karena apa ya susah S2 nggak lulus S1 itu masih dikepui apa didorong oleh dosennya ya kita enak ini tempo hari saya dengar ada mahasiswa negeri di Balikpapan itu nggak kuat kuliah di situ. Saya nggak ngedeng ini ya. Cuma ya, aduh, memang begitulah kalau kuliah di situ apa namanya keras gitu ya. Ngerjain tugas saja kalau salah sedikit bisa dilempar sama dosennya bisa kelahi itu. Kalau di UM jarang nggak ada seperti itu ya. Cuma ini ya, masing-masing mahasiswa harus berusaha sendiri ya eh, mengasah dirinya, mengasah kemampuannya di sini. Baik, nomor dua, presensi hanya dibuka pada kuliah saja ya, kuliah saja atau sesuai dengan kuliah tambahan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya mengganti kuliah yang tertunda. Jadi kuliahnya ya sesuai jamnya ini ke jam 5 ya jam 5 dibuka. Sistemnya akan membaca itu, oh, Pak Subur masuk. Itu tadi yang tadi ya. Presensi kehadiran dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa bertanggung jawab pada presensi dirinya sendiri. Jadi, waduh Pak, kalau gitu kalau saya berhalangan nggak bisa presensi dong. Lah kan tinggal dipencet aja. Kamu boleh nggak nongol, boleh presensi
jangan dilupakan gitu ya. Walaupun Anda di Eropa misalnya jalan-jalan sambil bertamasya, silakan. Kalau jamnya kuliah ya silakan dipencet itu, udah tinggal tamasya sendiri ya, monggo silakan ya. Yang jelas ini ya, saya tulis ini ya, mahasiswa bertanggung jawab pada diri sendiri ya. Ya penting kalau ada kuis ya ada iso gitu ya, bisa bisa mengerjakan kuis gitu ya. Waduh Pak, saya ketinggalan kuisnya, ya udah itu risiko lah. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dosen tidak mengabsenkan mengisikan kehadiran mahasiswa dengan alasan apapun karena terlambat atau lupa presensi. Ini sering ya. Udah bolak-balik ini, padahal sudah di awal ini saya tulis gini ya. Ya diabaikan gitu saja sama mahasiswa yang sering, dan orangnya itu aja biasanya. Lupa presensi Pak, saya lupa. Ya lupa sudah. Lain kali jangan lupa gitu ya. Tidak mengisikan. Jadi memang sih ada dosen yang mengisikan. Oh ya, nanti tak isikan presensinya. Kalau saya enggak seperti itu ya. Itu sudah risiko mula. Sama seperti saya tadi kerja di kantor gitu ya. Masa saya lapor ke HRD, Pak, saya lupa absenkan. Wah, enak Pak, syukur ya. Dibilang ini enak kamu ya. Enak aja gitu ya. Ini oleh karena itu Anda harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri ini ya, di awal ini ya. Penting nomor 3 ini, di garis bawah ini 3 ini. Penting banget. Kemudian presensi hanya berlaku terbuka 1 jam. Nah, itu default sistem, bukan oleh dosen. Jadi Pak, buka lagi dong presensinya. Walah, enggak itu ya. Enggak ada dibuka lagi. Selesai gitu dah. Dibuka lagi itu baru minggu berikutnya ya, itu baru dibuka lagi. Masa diulang lagi? Reset Pak. Ada macam-macam mahasiswa itu ya. Reset, minta reset. Memangnya saya adminnya gitu. Repot banget ngurusin sampean. Apa namanya yang lupa-lupa ini. Kemudian saat kuliah daring berlangsung, Anda matikan mikrofon atau langsung mode mute ya. Kemudian tidak membuat gaduh. Saya rasa nomor 56 ini mahasiswa Universitas Muria ini boleh saya acungi jempol lah, apa namanya. Jarang jarang gaduh ya. Kalau yang tahun lalu memang ada gaduh-gaduh sedikit, tapi sekarang udah pada sepi. Nggak tahu sepinya itu apa, menyimak atau nggak ada di tempat atau tinggal tidur gitu, gimana saya nggak tahu juga gitu. Jadi sepi. Kemudian ya ini otomatis saya akan keluarkan. Memang ada dosen sih kemarin, tempo hari ada dosen, rekan dosen yang bilang yang eh, mengeluarkan mahasiswa yang eh, ada ada orangnya di situ, ada gambarnya di situ menyimak gitu ya. Tapi dipanggil-panggil nggak ada gitu. Kamu ini, tapi nggak nyaut-nyaut, dia langsung ditendang sama dosennya. Oh, keluarin aja. Seperti itu kurang lebih eh, juga terjadi. Nah, itu dosen lain lo ya. Kalau saya Pak Subur, kalau saya sih eh, cuek aja kalau saya ya. Mau kamu menyimak atau enggak ya. Karena ngajar, kembali lagi ke mengajar ya, cara mengajar orang dewasa dengan anak-anak berbeda ya. Tadi anak-anak itu pedagogi, kalau andragogi orang dewasa. Caranya mengajar juga beda ya. Kalau anak-anak pedagogi itu lebih banyak didorong, apa namanya, disuapin ya. Disuapin tuh ya kayak makan gitu, dikasih suapan. Ya, udah badannya nggak bisa bergerak sendiri. Tapi kalau orang andragogi itu lebih banyak ke dia bertanggung jawab gitu ya. Dia berusaha sendiri, bertanggung jawab. Kalau tidak melakukan ini, dia akan terima risikonya itu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Andragogi itu gak kayak orang disuapin. Kalau disuapin itu marah dia ya.
Apa-apaan kamu menyuapin saya? Gitu ya. Karena itu mahasiswa udah tahu sendirilah ya. Termasuk mahasiswa yang apa namanya dikeluarkan seperti ini mengganggu jalannya perkuliahan itu ya, jangan sampai terjadi. Tapi secara secara keseluruhan dari biasa saya mengajar ya daring itu, mahasiswa UM ini diacungi jempol. Kemudian saat kuliah daring meski di rumah dan di kamar sendiri, usahakan mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan tidak sedang melakukan aktivitas lain seperti berkendara, ya, sedang makan, mandi. Nah ini pernah ini mahasiswa kelas sore ini. Jadi dia masih ada di tempat parkir gitu ya. Pak, saya ada di parkiran. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah ngomong kan di parkiran. Nah, dia nunjukin wajahnya sambil ada di parkiran gitu ya. Udah nggak usah mas, nah, tutup aja. Penting sampean simak aja gitu ya. Itu juga dengan dosennya ya. Dosennya ini ngajar juga jangan berkendara. Ya Pak Subur, ya jangan berkendara Pak Subur. Ya. Jangan sambil makan gitu ya. Makannya lebih dulu, baru kemudian ngajar. Kalau sudah habis makannya selesai. Ya, ini juga artinya untuk mengingatkan Pak Subur juga, walaupun Pak Subur mungkin nggak melakukannya, ya tapi juga menjadi standar etika yang kita sepakati bersama, atau standar yang umumnya ya digunakan. Memangnya ada Pak, ada ya dosen. Jadi ada tulisan-tulisan seperti ini biasanya ada kejadian ya. Nah, tadi tulisan meski di rumah sendiri, di kamar sendiri itu ada kejadian ya. Yang kejadiannya ya itu tadi, misalnya pakaiannya terbuka gitu ya, kaos oblong, tidak sopan, sambil tidur-tiduran. Udah, kalau tidur-tiduran nggak usah ditampakin lah ya. Tidak sedang melakukan aktivitas lain, naik motor, makan, mandi, aduh ini ngapain gitu ya. Saya tangkap ya. Kemudian izin ketidakhadiran hanya diperlukan saat UTS dan UAS saja. Ini ya penting ya. Saya sudah ulang-ulang ini tadi. Jadi kalau ngajar anak-anak itu pedagogi, kalau ngajar orang dewasa andragogi. Jadi Anda harus eh, tahu ya, tahu sendiri. Jadi harus tahu sendiri ya. Nggak kayak anak SD dulu. Tadi setiap kali nggak masuk Anda ini apa namanya, bikin surat surat izin gitu ya. Enggak, Pak Subur enggak begitu. Nah, karena kuliahnya daring ya, presensinya ada di tangan Anda. Anda nggak masuk pokoknya presensi ya, jangan nggak presensi ya. Karena yang dihitung itu kehadiran dan ketidakhadiran. Walaupun Anda sakit ya tidak hadir, dianggap tidak hadir juga. Walaupun Anda bekerja ya tidak hadir. Oleh karena itu di hari-hari penting UTS ya, UAS, kapan itu UTS UAS ini dilihat ini ya, kalender akademik. Ya. Anda pas tanggal-tanggal ini ada perencanaan dinas keluar kota misalnya, atau di UAS, ya, udah direncanakan jauh-jauh hari. Nah itu ya, jauh-jauh hari disertakan. Terus baru kemudian gunakan surat keterangan sakit untuk apa? Untuk ujian susulan ya. Jadi yang diberikan susulan hanya UTS dan UAS. Kenapa hanya ini Pak? Karena ini yang dijadwal. Ini ya, yang dilaksanakan secara jadwal. Tapi kalau yang selain-lain itu nggak ada, ini gugus tugas nggak ada. Oleh karena itu ya, tapi saya kasih tahu ya bahwa walaupun kuis dan tugas itu tidak dijadwal ya, tidak dijadwal dan harus dikerjakan saat itu ya, itu Anda kalau telat ya tetap kerjakan gitu loh ya, tetap dikerjakan. Telat Pak, nggak bisa ngumpulin Pak. Nah, saya buka ini di
di sistem Google Classroom itu masih ada celah ya, masih ada celah. Celahnya yang bisa dikumpulkan kalau telat gitu ya. Jadi masih bisa dipakai, dikumpulkan di situ. Jadi celah itu manfaatkan gitu ya. Tapi kalau ujian UTS dan UAS ini tidak ada celah sudah. Penting ini ya, karena di sinilah ujian yang sesungguhnya. Anda itu serius enggak sih gitu loh. Nah, ini udah serius Pak, tapi tetap nggak bisa ya udah itu kemampuanmu di situlah. Wah nggak bisa Pak, saya nggak bisa gimana? Memangnya ujian semau lo itu. Jangan ya, jangan semau lo. Ujian itu memang yang diberikan ya, ya yang di atas ya, atasnya dosennya, gurunya. Masa ujian menurut dirinya sendiri kan enggak. Nah, karena itu ini juga dibutuhkan. Jadi surat surat ketidakhadiran enggak perlu banyak-banyak bikin ya. Cukup pas UTS dan UAS bagi saya. Pak, kalau nggak bisa masuk lagi lah itu, diulang-ulang pertanyaannya tadi. Tetap sampean harus absen ya. Mau naik pesawat jamnya pas kuliah gitu ya, sebelum take off anu dulu, presensi dulu. Nah, itu. Misalkan berangkat naik pesawat ya jamnya jangan jam kuliah. Ya, pokoknya diatur lah ya. Presensinya itu jangan sampai bolong. Informasi kegiatan kuliah disampaikan di Google Classroom. Ya, silakan dicek kode kelasnya masing-masing, jangan salah masuk. Ini ada yang pernah salah masuk ya, Pak, selama ini saya kalau masuk loh. Jadi pas terakhir-terakhir itu ya, sampai terakhir-terakhir itu loh, apa namanya, semesternya mau habis baru ngomong, Pak, selama ini saya kuliah masuk. Kok bisa ya, Pak, gak didengarin? Kemana aja kamu kuliah ini, kayak ini hari ini, nggak tahu kemana. Ya intinya kamu diri sendiri lah yang tanggung jawab ya. Kemudian aturan ujian. Nah ini aturan ujian ya. Ada 3 macam ujian, UTS, UAS, dan kuis. Nah kalau UTS, UAS itu ada jadwalnya. Kalau kuis tidak dijadwalkan, dia ada di kuliah ya. Sewaktu-waktu pelaksanaannya bisa bisa di awal, bisa di akhir. Nah, maka Anda harus siap-siap. Tidak di luar kelas. Kalau di luar kelas itu tugas namanya ya. Saya tangkap ya. Jadi inilah pentingnya. Kemudian UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu terbatas ya, sesuai jadwal tadi ya. Ya, sudah dikasih di blok oleh universitas ini loh UTS, Anda harus siap-siap, Anda harus rencanakan. Tidak ada UTS susulan dan UAS susulan kecuali sakit tadi ya. Mahasiswa mengajukan UTS UAS susulan menggunakan surat tadi. Nah, surat itu dikirimkan ke Pak Subur kah? Dikirimkan ke WA kah? Enggak ya. Ngapain dikirim ke WA? Tidak ya. Pak Subur tidak terima itu semua. Mau ke email tidak. Terus kemana? Ke sistem ya. Jadi ada UTS UAS itu nanti pakai sistem. Sistemnya yang mana Pak ini? Mana ya sistemnya? Oh ya, di atas ini ya. Ya, di atas ini ada home, ada my ID, ini my ID ini ada klik. Ya, ini. Ya. Oke, sistem kok jelek betul Pak learning. Ini ngoding sendiri nih ya, ngoding sendiri hasil belajar, belajar mengajar pemrograman web juga. Jadi di sini ya, di sini. Jadi nanti Anda kalau nggak ikut ujian, UTS, UAS, nggak ikut ujian, ya itu nanti muncul di aplikasinya tulisan ini, ajukan susulan tombol ini. Jadi kalau Anda itu ujian,
sudah klik ujian, itu Anda harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ujian itu. Nggak bisa ditinggal, nanti aku susulan. Oh, nggak begitu. Sistemnya nanti menganggap Anda tidak menyelesaikan ujian. Kalau tidak menyelesaikan ujian, nilainya rendah, 0, blank. Ya. Dan Anda tidak diberikan susulan. Jadi kalau sudah klik ujian, ya Anda harus selesaikan itu. Itu kan sudah resiko mengklik. Kalau nggak diklik Pak, kalau nggak diklik ya diberikan ini. Nanti dicek oleh sistem, oh ini nggak belum ujian. Ya. Jadi ujian susulan diberikan UTS dengan upload persyaratan hanya untuk yang belum ujian. Ini ya. Hanya untuk yang belum mengikuti ujian. Jadi dibaca betul ini informasi ini. Kalau belum jelas diklik ini ya nanti ya. Jadi ujiannya nanti pakai ini UTS UAS. Ini aplikasi bikinan sendiri. Kenapa? Ya ini alasannya untuk mudah mengoreksi aja. Jadi saya bikin untuk mengoreksi hasil pekerjaan programming, terutama tulisan programming yang sama, yang mirip-mirip, jadi bisa dikoreksi langsung. Nah, itu yang disebut dengan aplikasi di luar classroom ya. UTS UAS dilaksanakan pada waktu terbatas tadi sudah ya. Nah, ini di luar, ini tadi ya. Setiap kali ujian akan menggunakan sistem di luar Google Classroom. Artinya ya ujian UTS dan UAS tadi nanti menggunakan aplikasi itu buatan sendiri, ngoding sendiri. Ya, itu bukan Moodle, bukan ngoding sendiri. Jawabannya juga harus dikumpulkan di situ juga. Nah, gitu ya. Khusus UAS hanya dapat diikuti mahasiswa dengan status UAS aktif. Ini penting ya. Nah, ada SPP-nya yang harus sudah statusnya lunas gitu ya. Ya, kemarin juga itu baru tahun kemarin sih ya. Kalau tahun ini kemarin itu kayaknya enggak deh. Tapi sudah dicek semua bilang. Oh, sudah dicek semua Pak, UAS aktif. Oke. Jadi penting ini juga ya. Kadang mahasiswa itu kan biayanya memang tergantung dari orang tua. Nah, orang tuanya kadang juga penghasilannya ada yang nggak menentu, apalagi ada COVID. Tapi sekarang sudah bagus kan ya, nggak kayak tahun kemarin ya kerjaan. Tapi masih juga kadang ada PHK dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyiasati itu ya? Kita kalau di Balikpapan ini mudah banget kayaknya bekerja apa aja bisa, jualan apa itu bisa kayaknya laku. Saya juga pendatang di sini ya, jadi dulu waktu kerja awal itu banyak teman juga ternyata dari luar luar pulau, dari Jawa. Dia ke Balikpapan bilangnya mudah banget cari kerja di sini, kayaknya jualan nasi goreng gini aja udah laku dia waktu itu jualan nasi goreng. Wah, bagus juga ya. Jadi penghasilannya berat banget ya kalau nasi goreng kan gerak yang ngongeng gorengin nasinya itu berat. Tapi bisa gitu ya. Itu kalau kita ingin bekerja, apalagi kelas malam ini, kelas sore ini tadi ada yang online dari rumah dari kantor. Wah, berarti kerja kan ya. Nah, Anda kalau mau kuliah terus rencana gagal, terus alasannya karena biaya, aduh itu masih terlalu klasik ya sekarang. Jadi terlalu klasik gimana Pak? Pak Subur enak kerja. Enggak, tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak di Balikpapan ini caranya bekerja itu mudah gitu loh banget. Ini saya juga survei, saya juga pendatang gitu ya. Jadi bisa apa saja asalkan ada kemauan tuh dari orangnya sendiri gitu ya. Kemudian juga menabung itu juga bisa. Jadi peluang seperti ini di Kota Balikpapan cukup bagus gitu bisa dimanfaatkan mahasiswa. Mahasiswanya juga nggak dituntut terus kuliah pagi, malam juga tersedia kan artinya memang kelas-kelas pekerja seperti ini ya.
Oleh karena itu direncanakan jauh-jauh hari ya. Nah, jauh-jauh hari kita nabung misalnya. Nanti semester depan, tahun depan bisa kumpul uang lagi. Kan SPP-nya juga bisa dicicil ya. Jadi saya lihat di kuliah di UM ini biayanya wajar, normal dan bisa dikatakan lebih rendah dibanding dengan negeri malahan. Saya lihat di UTK, wah UTK itu besar tuh. Ya, SPP-nya SPP apa namanya? Paket mandiri ya, mandiri. Waduh, malah lebih besar daripada kuliah di UM ya. Akreditasinya apa lo? Akreditasinya malah. Ya udah, jangan ini nanti memicu persoalan. Jadi itu ya direncanakan jauh-jauh hari. Ya, direncanakan jauh-jauh hari, urusan administrasi tidak menghambat. Ya. Yang berikutnya adalah aturan penilaian. Ya, standar penilaian mengacu pada aturan rektor. Ya. Jadi ini ada bisa diklik sendiri ya. Tadi sudah tak upload di Classroom ya. Kalau malas upload, udah di Classroom dibaca sendiri. Jadi seperti buku panduan lah itu ya, buku panduan akademik. Panduan akademiknya sebenarnya ada ya. Saya kemarin minta panduan akademik mohon dikasih ya. Karena ada mahasiswa yang bingung. Bingung gimana ini? Saya kembali ke atas ya ini ya. Ya ini di sini ada mata kuliah aplikasi sosial media informatika. Anda cari-cari kan banyak yang tanya mahasiswa, saya cari-cari mata kuliah ini nggak ada di informatika. Nah itu dia. Jadi ini mata kuliah yang ada berlaku di program studi lain. Ya. Selain informatika, bisa jadi di teknologi informasi, di sistem informasi, atau di PAUD gitu dia digunakan. Nah, kemudian kita dulu waktu awal-awal UM berdiri memang ada sudah itu. Jadi apa namanya transdisipliner. Nah, jadi mata kuliah multidisiplin ya. Jadi bisa diikuti di program studi lain. Ya, ya itu salah satunya. Jadi kebetulan di sini ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah, MBKM itu kita terapkan juga. Ini cocok. Jadi kadang-kala mata kuliah itu tadi dibuka untuk prodi ini untuk diambil gitu ya. Ada kalanya nanti di semester berikutnya akan diganti lagi dengan mata kuliah transdisipliner yang lain gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mata kuliah memang tidak ada di informatika dan bukan mata kuliah baru, tapi memang mata kuliah dari program studi yang lain. Ya, itu mungkin sudah dijelaskan itu ya. Ya, tapi masih ada aja mahasiswa yang tanya-tanya seperti itu. Ya bagus, tanya-tanya itu kan bukan berarti apa namanya nggak ngerti gitu enggak, tapi ya memang demikian ya mahasiswa itu kritis juga. Baik, balik ke sini ya. Jadi dari standar penilaian nanti nilainya sudah Anda rasakan sendiri ya. Jadi nilainya 25% sikap, 75% pengetahuan. Ini sedikit saya jelaskan ini ya. Mungkin sudah dijelaskan dosen lain, tapi mungkin saya perkuat lagi ya. Sikap itu antara lain kehadiran etika. Sikap itu bukan berarti sikap seperti interaksi dosen dan mahasiswa, tidak ya. Kalau menurut saya sikap itu lebih kepada akademis ya, sikap akademis, administrasi akademis juga. Kehadiran itu kan administrasi ya. Kalau kehadiran itu administrasi. Kalau etika itu memang harus ada itu. Kalau dalam apa namanya hadis misalnya adab itu lebih utama daripada ilmu. Jadi adabnya didahulukan, ya. Adabnya didahulukan. Jadi kalau kita sudah mengetahui adab itu maka kita ngerti ya, nanti cara berkomunikasi antar teman, antar guru, antar sesama mahasiswa, kemudian kepada dosen dan sebagainya, nah, itu ngerti. Juga terkait dengan pengetahuan etika. Nah, jadi lebih ke akademis, ya. Etikanya lebih ke etika akademis ya.
etika akademis itu yang mana, yang ini ya. Jadi mempengaruhi ini semua. Penjelasannya ini ya, tugas kuis misalnya, itu walaupun sifatnya tugas tapi harus Anda kerjakan gitu ya. Itu tujuannya juga untuk Anda sendiri, kebaikan Anda. Tapi karena sekarang itu zamannya zaman mudah internet ya, maka tugas Anda copy paste gitu misalnya. Itu secara etika juga kurang bagus ya. Ya boleh-boleh saja mungkin, tapi ya caranya kalau kita orang akademis ya, orang intelek, jadi kutipan itu tadi dirujuk ya, merujuk ya. Jadi ada rujukan, referensi sehingga yang punya tulisan itu autornya itu ya dihargai gitu ya. Sekarang kan lagi masa apa namanya, ada warkopi itu ya, ingat ya, warkopi dengan warkop itu. Nah, itu kan juga masalah-masalah ini yang dipersoalkan ketika kenapa Pak ada harusnya digandeng dong Pak. Bukan masalah itu ya, etika ini tadi lah yang dipermasalahkan. Etika itu gimana maksudnya ya? Etika profesional gitu ya. Kalau mau bisnis ya harus kulon nuwun dulu apa namanya izin ya, karena di situ sudah ada lisensi. Jadi nama warkop itu sudah di lisensinya. Jadi ya kalau mau menggunakan itu untuk kegiatan komersial dia harus izin. Sudah ada kesepakatan seperti itu ya. Nah, kita juga harus memahami itu secara global. Semuanya juga harus demi kebaikan. Ya, untuk melindungi hak cipta gitu ya. Jangan seperti dulu ya. Dulu itu penyanyinya, pengarangnya nggak dapat apa-apa. Sementara yang nyanyi-nyanyi dapat makin kaya gitu ya. Pernah kita lihat ya itu dulu ya. Sekarang sudah diperbaiki ya. Ada UU ITE, ITE gitu ya. ITE. Kita harus pahami itu ya. Nah, itu semua adalah untuk melindungi profesionalisme kita semuanya ya. Sampai ada penyalahgunaan dan sebagainya. Nah, jadi etika itu walaupun hanya bobotnya 15%, tapi mempengaruhi bobot yang lain seluruhnya. Misalnya dalam ujian tertutup, Anda tidak diperbolehkan menyontek misalnya, atau copy paste dari dari tempat lain, plagiasi. Maka Anda akan secara etika akademis Anda melakukan kesalahan besar. Kesalahannya kok besar? Oh iya besar banget ini karena pendidikannya Anda jalani selama ini nggak ada artinya gitu loh. Padahal kan pendidikan tujuannya adalah untuk itu tadi memperbaiki diri gitu ya. Ya, jadi hasil belajar kita itu terlihat gitu ya. Tapi kalau cuma bisanya copy paste doang ya, berarti selama ini ya kayaknya perlu kita evaluasi lagi itu ya. Apa sih esensi dari kita sekolah, belajar gitu, apa sih gitu. Nah itu makanya secara akademik Anda melakukan kesalahan besar yang besar banget ya. Ini kita introspeksi. Pak Subur memangnya tidak, oh saya juga pernah ini, tapi ya belajar, semuanya belajar. Kalau sudah melakukan kesalahan, ya jangan diulangi lagi gitu ya. Itu oleh karena itu nilainya Anda akan diberikan nilai 0. Ini ya. Pas itu ya. Tapi kalau ujian berikutnya Anda belajar ya, ada kesalahan besar itu, maka Anda kemudian melakukan perubahan, ya kalau ujian berikutnya Anda mengucapkan diri misalnya, ya bagaimana lagi, nilainya bagus juga, ya bagus gitu ya. Jadi apa adanya saya itu ya nilai itu. Jangan ngelihat orang, ya. Saya benar nggak ngelihat orang. Apalagi ngelihat Anda kan nggak kelihatan. Saya seperti hari ini melihat seperti melihat di komputer aja, nggak ngelihat ada wajah-wajah di depan saya. Ini di belakang saya istri saya lewat-lewat sambil ngelihat ngapain ini ayah ini kok ngomong sendiri gitu. Nggak ada itu orangnya mana ada ya. Tapi Anda kan melihat ya dari kamera ini. Karena itu penting ya. Nah, ini ya.
Jadi seluruh aturan ini menjadi standar yang digunakan dalam perkuliahan selama 1 semester ini ya. Jadi ini mahasiswa juga harus sepakat ya, harus sepakat. Mau nggak mau, terima nggak terima ya, terimalah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa komen di bawah atau ya di bawah ini ya komentarnya atau di Classroom juga bisa gitu ya. Itu tadi tentang perkuliahannya, sistem perkuliahannya. Anda tinggal baca ulang ya. Nah, baca ulang sambil ingat apa sih pesannya Pak Sukur tadi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini ya apa namanya RPP ya. RPP-nya sudah saya kirim ya, nanti dibaca sendiri RPP-nya ya. RPP itu ini ya materi yang akan kita pelajari berisi materi-materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Isinya sudah ada semua di situ, termasuk minggu-minggunya. Setiap minggu itu kita ngapain. Buku-bukunya juga demikian ya. Buku-bukunya ini buku-bukunya ada beberapa. Kemudian yang terakhir adalah ini ya. Baik, ini saya jelasin ini. Jadi learning outcome atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah Anda nanti diharapkan mampu membangun aplikasi berbasis web dengan kebutuhan basis data sederhana ya, minimalis. Kalau lebih ya kenapa tidak ya. Nah, jadi ini intinya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini Anda harus mampu membangun aplikasi berbasis web. Ya, basisnya adalah PHP ya. Kemudian oleh karena itu, karena mampu, maka di akhir-akhir kuliah nanti akan ada proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, gitu ya. Nanti ada proyek, nanti diberikan kelompokan ya, kelompokan. Jadi proyeknya juga harus diberikan, Anda sendiri milih nanti proyeknya. Saya punya bank soal, bank proyek ya, tinggal Anda pilih sendiri, pilihnya diacak gitu ya. Setelah itu Anda akan mengerjakan kelompok 4 orang. Nah, jadi ada panduannya di situ, kerjakan hari ini apa, hari besok apa, terusnya. Kemudian dikumpulkan aplikasinya, terus kemudian dipresentasikan. Presentasinya lewat mana? Lewat YouTube ya. Nah, YouTube nanti. Jadi bikin aplikasi, Anda presentasikan di YouTube. Oleh karena itu, Anda harus rencanakan jauh-jauh hari, ini cari teman yang akrab gitu ya. Jangan sampai cari teman yang hanya sekedar gantengnya atau cantiknya gitu ya. Tapi kelahi nanti ya. Ada banyak. Pak, saya mau pisah. Saya mau bikin kelompok sendiri, Pak. Yang namanya kelompok itu ya kerja bareng ya. Mungkin nggak bisa kerja bareng, ada yang menang-menangan, ada yang nggak mau kerja. Nah itu latihan namanya mahasiswa ya. Apa namanya latihan belajar mengelola. Jadi kita belajar di perguruan tinggi ya begitu ya. Apa namanya mengelola pergaulan, mengelola pergaulan. Oke nanti itu ya. Nah, kemudian daftar pustakanya ini ya semuanya Anda bisa baca sendiri dan semuanya sudah ada di sini ya. Tinggal dicek sendiri-sendiri. Nilai juga termasuk nilai ya. Nah, nilai yang tidak lulus dan sebagainya. Oke. RPP, kemudian perangkat yang digunakan ini ya. Oh itu nomor 3 kok, 2 kali, nomor 4 nih ya. Nah, perangkat yang digunakan alatnya antara lain OS ya, itu OS, operating system ya, boleh Windows gitu ya. Kita kenali dulu Windows kita ya, sistem operasinya itu 32 bit kah atau 64 bit. Rata-rata banyak yang sudah menggunakan ini kan ya.
Tapi masih ada loh mahasiswa yang pakai ini ya, seperti Pak Subur di kantor itu ada pakai ini. Windows 10 tapi 32 bit, tapi jalan di 64 bit. Mesinnya 64 bit. Tapi Windows-nya yang 32. Memang kenapa Pak? Ya ada aplikasi-aplikasi yang tidak jalan di 32 ya. Dia jalannya di 64 ya. Apalagi yang baru-baru ya, baru-baru. Maka Anda cek sendiri ya alatnya ini. Ya, di komputernya masing-masing dicek sendiri, jangan pakai HP, nggak bisa HP ya. Kita programming ini ya, jangan HP, aduh, kuliah pakai HP. Kemudian perangkat lunaknya, softwarenya kita harus lengkapi ini. Softwarenya ada 2 ya, 3 ya. Softwarenya yang pertama itu ini apa namanya SEM ya SEM. SEM itu X itu singkatan dari cross platform. Platform itu OS-nya itu ya bisa macam-macam. Oh, sorry ya ini takkan tambahin lagi ada yang pakai Linux gitu ya. Nanti ada yang pakai Mac OS gitu ya. Nah, silakan boleh dan bisa ini silakan. SEM bisa jalan di semua sistem operasi itu semua. Emangnya kenapa harus SEM Kak Pak? Ada yang tanya tadi Pak, saya pakai eh, apa ya namanya Laravel, bukan Laravel, Larando, nggak tahu, lupa saya. Ya, selain SEM, silakan aja, boleh pakai lem, boleh ini lem. Ini kalau di Linux pakai WAM, boleh, boleh. Penting PHP-nya jalan ya. Nah, PHP-nya jalan. Apa sih SEM itu? Nah, ada yang belum belum tahu ya. SEM itu apa sih? Nah, cari di Google, tanya di Google, ketik aja SEM. Nah, oh ini ya. Pilih nanti disesuaikan dengan sistem operasi. Yang kedua adalah software untuk ngetik namanya editor ya. Nah, editor ini eh, yang direkomendasikan ini ya Visual Code ini ya, Visual Studio Code gitu ya. Nah, ini udah bisa bisa pakai itu Visual Code. Atau cuma ini butuh extension ya, extensionnya banyak ya. Mana extensionnya saking banyaknya mana yang digunakan nggak semuanya harus diinstal situ malah ganggu nanti ya, malah membuat berat dan sebagainya. Nah, extensionnya Anda pilih sendiri. Ketika takut di PHP gitu ya. Nah, PHP-nya yang murni ya, belum pakai framework ya, tidak pakai framework. Nah, selain itu ada lagi yang tinggal pakai aja, nggak usah pakai extensionnya. Nah, boleh pakai ini Apache NetBeans. Nah, nanti Pak Subur juga mungkin pakai ini ya, Apache NetBeans. Jadi nggak tergantung visual code gitu ya. Kenapa di NetBeans enak gitu. Kalau saya nulis ketik itu enak, tinggal tulis pokoknya enak lah, cepet gitu ya. Enaknya gimana? Nah, lihat aja nanti enaknya gimana. Ada lagi pakai NetBeans. Tuh, bukannya sama Pak. Ya, NetBeans yang berikutnya ini udah berhenti ya, dukungannya sudah berhenti. Anda bisa pilih pakai yang lama ini. Terutama yang laptop jadul ya, 32 bit. Nah, 32 bit ini. Kalau yang NetBeans Apache ini 64 ya. Kemudian Visual Code ini ada yang 32 bit, nah, masih bisa jalan. Jadi artinya Anda kalau punya komputer jadul di rumah bisa dipakai, nggak usah beli ya, mahal beli. Beli rata-rata di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta yang di atas itu. Nah, kalau masih di bawah kurang puas. Padahal bisa ditemukan yang harga 3 juta itu sudah Intel apa namanya? Intel i5 ya. i5 udah dapat gitu. Nah, tapi beruntung Pak itu wah ya boleh.
Yang berikutnya browser ya. Browser ini alat-alat yang nanti kita gunakan di praktikum ya. Jadi karena Anda kan nggak datang ke lab gitu ya, pakai di rumah silakan dilengkapi dulu ya. Nah, ini sudah cukup, yang lain-lain mungkin nanti ditambahkan. Ya, ini sudah ya pertemuan hari ini ya, alat dan perangkat guna terakhir sudah. Minggu depan bagaimana? Kita tunggu nanti minggu depan itu seperti apa ya, kita tunggu. Minggu depannya lagi kita tunggu infonya. Jadi info-info nanti di classroom ya, saya sampaikan di classroom. Kalau ada yang apa gitu, Anda cukup dari classroom itu tadi ya, terkait dengan kegiatan kuliah. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dari sini semua? Lumayan, ini sudah jam 6 lewat. Ini saya pakai HP ya, kayaknya putus apa enggak ya? Masih lancar aja ya. Mungkin tadi putus-putus ya. Oh, lancar ya. Oke. Pada kemana ini mahasiswa ini? Ini tahun 2018. Oke deh, yang lama-lama biar aja. Yang baru-baru aja deh. Ya, nah, baru-baru ada yang bertanya, saya rasa jelas ya. Halo. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Kita infokan di classroom ya, jam kuliahnya ya. Link-linknya, link absen itu biasanya saya berikan menjelang kuliah ya, atau pas kuliah ini karena waktunya memang terbatas, dan termasuk juga link Meet, Google Meet ini saya tidak bagi duluan karena kalau dibagi duluan dipegang mahasiswa nanti nggak bisa direkam, nggak bisa direkam karena ada dipakai orang duluan. Ini kelemahannya kalau di Google Meet ya. Kalau di Zoom lain lah, itu sudah bisa dikontrol. Mungkin karena sekarang sudah ada banyak Kamu apa sih Om Bayu, Pak? Si ya. Omar ini nge-WA katanya. Oh, mau kesini. Iya. Sekarang si Mikrofon matikan ya. Oke. Baik ya. Itu mungkin. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak.